Ya, kembali lagi tentunya ya di sini di acara Syair Islam bersama Ustaz Rawi, dan sekarang adalah saatnya tanya jawab ya. Jadi monggo yang mau phone live silakan, ataupun yang berkirim pesan silakan ya. Dan mungkin sambil menunggu penelpon ya, mari kita bacakan dulu ya. Ini ada pertanyaan di sini ya, nih dari Mbak Erlita Sidomoro nih ya. Malam Bang Jon, ya malam Mbak Erlita, juga Pak Ustadz ya. Maaf ya, mau nanya, ceritanya gini. Pernah suatu ketika saya wudhu, belum menampung wudhunya, akhirnya habis. Nah, terus cari tempat wudhu lagi. Nah, terus ketemu. Yang saya tanyakan, itu wudhunya diterusin atau diulang dari awal? Kalau diulang alasannya apa? Kalau diterusin juga alasannya apa, Pak Ustadz? Maaf ya Pak, biar paham daripada belajar lewat Google, mendingannya Pak Ustadz Rawi aja. Jadi bagaimana Pak? Boleh nggak udah diterusin Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mama Erlita ya, Sidomoro. Memang dalam pelajaran Toharo atau sesuci itu ya ketika kita mau berwudu, ketika kita mau sholat ya itu ya kita harus bersuci dulu, Toharo dulu atau berwudu dulu ya. Kalau di situ kita biasanya ya, kalau zaman sekarang mungkin ya jarang terjadi ya, tapi zaman dulu saya juga pernah mengalami. Ini dulu namanya padasan ya, padasan. Pada iya, ya. Padasannya itu entek banyu nih. Baru sampai lengan Tangan. ya misalkan. Kita sudah niat wudhu, nawatul wudhu lirfan hadasil asghari fardhu ta'ala. Kita basuh muka sudah, ya menghisap air hidung sudah, terus ya setelah itu Akhirnya habis. sampai tangan akhirnya habis. Nah ini mungkin peristiwa seperti dengan Bu Ernita ya sama. Nah ini gimana? Nah, kita nyari air ya, Dari air ya. ya. Jadi gini patokannya, selagi air wudhu yang masih nempel di kita itu masih basah, karena masih belum kering, itu kita terusin. Hmm. Boleh berarti ya. Ya jadi boleh. Kalau misalkan uh, air yang di muka kita atau sudah sampai di kepala kita masih basah, artinya belum kering ya. Kalau kering kan seperti ini, nggak basah. Masih Iya, netes-netes iya ya. masih basah, itu terusin saja nggak apa-apa. Ya, jangan ya kalau mau ketemu air lagi banyak lagi mulai juga boleh. Ya, jadi kalau airnya ketemu kok banyak, ya dimulai saja wudhunya lagi, nggak apa-apa mengulang lagi dengan niatnya lagi. Tapi kalau tadi pertanyaan tadi boleh diterusin apa diulang, ya jawabannya saya gini, kalau masih basah Boleh. ya mencari air sekitar 100 meter kok nemu ya, kan masih basah ya, 100 meter kan nggak jauh, nemu ya lanjutin aja nggak apa-apa. Tapi kalau udah kering, Kalau sudah kering dimulai dari awal lagi ya itu, ya. karena wudhu itu ya kalau misalkan nggak ada air pun kita bisa disunahkan untuk tanah tayamum ya. Iya, Kita iya. nyari air kemana-mana nggak ada ya, kita adanya debu, ya tayamum saja. Bahkan kalau saya dulu di ya sering, kalau di bis ya, kalau di kereta kan, kalau di kereta itu biasanya ada ini ya, ada Wastafel. stafel atau ada air. Tapi kalau di bis itu biasanya jarang. Saatnya sholat misalkan, saatnya sholat kita ya memang dalam perjalanan boleh di jamak kosor ya. Hmm. Tapi saya waktu itu karena ingin sholat tepat waktu, tetap sholat dalam kendaraan boleh saja dengan bahasa isyarat. Ya artinya isyarat duduk-duduk aja. Tapi kita wudhunya tayamum. Ya cukup tayamum, cukup tempelkan di kaca. Ya kita yakin debu itu suci ya, di kaca tempelkan. Terus kan tayamum hanya dua mau yang wajib diusap itu muka dan tangan. Tangan. 3 kali muka seret sampai sini, sampai
ilustrasinya sampai batasnya rambut. Nah, Oh. terus tangan dari tangan kanan dulu. Ya 2 kali. Ya saya banyak berapa kali, saya 3 kali ya, 3 kali ambil debu. Ya, supaya debunya bukan debu mustakmal. Ya. Beda tempatnya begini, seret, lep, Saya ya terus masukin apa? ke tangan. Pertama muka ya, kita ratakan di muka 3 kali sunatnya. Setelah itu tempel debu lagi di tangan kita, tangan kanan dulu dari atas ke bawah, seret. Ya gambarnya kita kelihatan, cuma kita bisa ilustrasikan di sini. Terus tangan kirinya. Nah, setelah itu baru kita ambil posisi, kan jelas namanya bis Jakarta, apa Kebumen Jakarta kan antara safnya itu apa, safnya kursinya antara menghadap timur dan menghadap ke barat. Yes. Nah itu kita kalau kalau sedang menghadap timur ya tukeran sama yang menghadap barat kan gitu. Itu namanya sholat dalam kendaraan, boleh itu. Jadi walaupun duduk kita pakai isyarat Allahu Akbar. Nah, begitu. Tapi itu harus, kalau ibaratnya bisnya jalan tapi kita ikut posisi kursi tapi bukan ke kiblat, bisa nggak Ustaz? Iya bisa saja, karena kita udah niatkan ke kiblat. Walaupun bisa belok kanan kiri monggo saja. Kita udah fokus, ini kita sedang menghadap kiblat, begitu Mas John ya. Jadi walaupun bisnya belok kanan jauh, misalkan ke arah utara, ya kita jangan ikutin badannya belok kiri. Jadi tetap kita posisi di tempat duduk. Yang penting kita awalnya ada tukaran dulu sama orang yang di depannya, misalkan kan biasanya ada berdepan. Nah, Kalau bis bis nggak ada mah berdepan ya, enggak, maaf, enggak. kereta ya, maaf. Kalau bis nggak ada yang ada berdepan. Dulu kereta saya pernah di gitu, ada berdepan, baru kita minta tukeran sama yang menghadap ke barat. Tapi yang khusus ya, entar takutnya malah tatap-tatapan lagi. Ya. Ya, insya Allah kalau itu maklum, kalau kita ini biasanya orang yang di depannya atau malah mikir dulu gitu. Iya. Ya, saya kan ya, pejuang receh dulu di Jakarta, jadi ya sering kesana kemari ya, insya Allah mengalami hal seperti itu. Si Iya. boleh kalau musafir itu kita sholat di jamaah. Cuma takutnya pas saat itu nggak menangis subuh, atau pas subuh sudah lewat dan sebagainya, gitu ya. Aduh. Nah, satu lagi pertanyaan nih dari ini, eh, dari mana tadi datanya? Siapa nih? Dari Romadi ya, itu dari Romadi murid ya. Dari Romadi. Ah ini. Nah, Mas Paino Ya ini ini bertanya ini. ya, Mas Paino, Pak Ustadz, kalau diundang ceramah harus lewat manajemen radio atau tidak? Aduh, ini Waduh, gimana Pak Ustadz? pertanyaannya. Ini sih, ini ya, apa mau ngundang mungkin ya Pak? Kamu nikahan apa mau menikahkan ini dia? Ya begini aja Mas Paino ya, Mas Paino kalau mau undang ke radio juga boleh, monggo silakan ketemu dengan Mas John, atau mungkin udah ditanyakan ke manajemennya ya. Iya. Lebih baik kalau misalnya di sini manajemennya dengan Mbak Arin. ya Mbak Arin. Tapi kalau misalkan kamu ya ini aja lah, langsung nggak apa-apa, langsung nanti saya izin ke Mbak Arin kalau misalkan dari radio ini ya. Tapi kalau misalkan pengen silaturahmi ke radio malam Sabtu selalu di sini ya, kita Iya, nggak apa-apa. malam Sabtu insya Allah, asalkan kita sehat terus cuaca baik, insya Allah datang ya, datang karena ini adalah kewajiban kami di sini setiap malam Sabtu insya Allah untuk mengisi adalah syiar dan syair Islam. Ya. Ada lagi John, mungkin kamu yang bertanya, satu pertanyaan lagi Mungkin ya Pak Ustadz ya. Nih, begini nih. Ayo mau nanya nih Pak Ustadz nih, satu aja nih ya. silakan. Hukumnya ya suka sama istri orang gimana Pak? Waduh. Tapi dia tuh kayak genit gitu ke kita Pak Ustadz. Terus tapi dia tuh kayak, waduh ini bahaya nih. Gimana nih? Kalau istri orang itu masih muda lagi, gimana Pak Ustadz? Wah ini Tetangga saya Pak Ustadz. oh iya, jangan-jangan buat diri kamu sendiri. Ya kalau bisa jangan, artinya tetap itu diharamkan. Tetap pandangan harus dijaga ya Pak Ustadz. Karena gini, itu namanya ya ngerusak pagerayu, bahasa Jawa ngerusak pagerayu. Orang yang sudah berumah tangga
jangan kau rusak, jangan kau ganggu. Walaupun dia mengganggu dari sana, itu berarti pertanda kalau bisa kamu sarankan yang baik-baik. Kamu sudah sah dengan si dia. Seandainya kamu ya, ini maaf ini bukan kamu, hanya sebagai ilustrasi saja. Saya yakin Iya, kamu pertanyaan spontan, iya, karena iya. kamu masih bujang ting-ting gitu. Iya, masih bujang. Pak, ini gimana ya istri orang, Pak? Masya Allah. Nah ini Aduh. kalau bisa ya dikasih pengertian. Itu Hmm. si wanitanya masih ada suamimu gitu kan, Hmm. karena itu nanti perempuan akan jadi perempuan yang khusus, perempuan yang kalau misalkan suami masih setia ya, katakanlah masih tanggung jawab, itu tuh begini, kalau dia selagi masih ada ikatan suami istri, suami itu masih tanggung jawab, apalagi dia misalkan merantau mencari uang, mencari nafkah di luar negeri atau di luar kota, kok istrinya udah ngiring-ngiring cowok lain, itu namanya nusus. Hmm. Nusus tau nggak? Istri Apa? yang berdosa. Aduh. Ya, karena ingat surga istri ada di suami. Nah, Kalau dulu sebelum punya suami, itu surga kamu ada di telapak kaki ibu. Ingat ya, orang tuanya. Tetapi ketika istri sudah bersuami, sudah angkah tuka wazawat tuka, ya, fulana bin fulan bimahrin madkurin, ya, itu dengan kata kopil tuh ya, si suami itu jawab kopil tuh, itu udah hak semuanya adalah tanggung jawab suami. betul Jadi sekali. Mas Jun juga jangan ada nih, kalau misalnya cari aja yang gadis juga banyak kan Kan gitu. pacaran tuh hukumnya dosa. Ini bukan pacaran, itu buat resmi. Kamu Jadi buat saya tidak mengajukan untuk pacaran. Kalau suka ya dipinang, dinikah kan begitu. jangan dipacarin. Jangan dipacarin, itu dosa kan gitu. Dosa. Kalau sekedar katakanlah kenal, katakanlah sekedar say hello, nyapa, assalamualaikum waalaikumsalam, ya silakan. Tapi namanya berpacaran itu kan sudah bahasa yang enggak diajarkan ya. Enggak. Jadi itu dilarang agama ya, keras, karena itu merusak pagar ayu. Oke, Masya Allah. Iya Pak Ustadz, terima Ya. kasih ya atas penjelasannya.